Jadi kita akan mulai. Sebelum kita mulai kelas ini, kita akan tunduk sejenak, hening sejenak untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kelas kita hari ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akan membuka di kelas ini dengan judul yaitu perkembangan teknologi audio dan peluang kerja. Jadi sesuai dengan uh, semangat praktisi mengajar ya, semangatnya praktisi mengajar kan itu membawa ilmu untuk kalian nanti siap untuk di dunia kerja ya. Jadi untuk kali ini episode 1 ini audio, nanti episode 2 kita akan ke video. Nah, episode 3 dan 4 kita akan gabungkan audio video beserta teknologi-teknologi otomasi microcontroller yang terbaru yang berhubungan dengan audio sesuai dengan bidang keahlian saya ya. Bidang keahlian saya di mana saya tuh banyak berkecimpung di dunia ini ya, dunia elektronika, microcontroller dan kontrol. Nah, itu major saya sebenarnya. Sedangkan untuk audio saya banyak juga berkecimpung di beberapa praktek-praktek proyek-proyek juga pengajar juga pernah juga audio terutama ketika masih di SMA ya, saya juga praktisi audio dari tukang solder, bener-bener tukang solder di Singaraja itu ya waktu SMA ya, menjual amplifier untuk teman-teman kayak gitu dulu ya, praktek sejak zaman-zaman SMP SMA itu sudah saya lakukan ya. Oke, ini merupakan bidang kerja saya selama hampir 20 tahun ya. 20 tahun di bidang elektronika, terutama 10 tahun pertama saya setelah lulus kuliah, saya memang fokus di bidang telekomunikasi ya. Saya engineer untuk Samsung Telecommunication. Jadi saya ingat nanti sore nanti malam ada bola. Jangan lupa untuk Indonesia ya nanti sore malam ya. Kebetulan Sintayong itu mengingatkan saya pada bos-bos saya waktu zaman di Samsung ya. Ya seperti itu stylenya. Stylenya itu main tangan ya. Main tangan, bener-bener main tangan. Tadi saja saya lihat videonya si siapa Marcelino dikeplak kepalanya sama si Sintayong ya, itulah waktu zaman saya dulu kerja di Samsung Telecommunication ya. Selama 10 tahun kemudian memberanikan diri untuk berwira swasta ya. Jadi ketika tahun 2014 itu saya dipaksa untuk berdiri sendiri karena mereka pulang kampung, orang-orang Korea itu. Jadi ketika orang Korea itu pulang kampung, maka saya harus melanjutkan proyek-proyek mereka. Proyek mereka ya berupa ya ini instalasi perangkat telekomunikasi ini. Jadi 2015 berhasil membentuk sebuah perusahaan. Kemudian namanya itu PT Indotech ya. Sampai sekarang masih ada PT ini walaupun setelah pandemi memang agak berkurang ya ininya load pekerjaannya. Maka kita sendiri-sendiri sekarang. Jadi teman saya tuh punya bidang kerja sendiri. Saya juga sekarang banyak ke bidang pengajar sekarang ya. Selain itu PT Indotech ini selain kontraktor telekomunikasi juga kalau kalian yang senang parabola ya bertanya ke saya tentang parabola mungkin akan sangat nyambung ya. Karena di tahun 2017 itu sempat main di IT hotel ya, IT-nya hotel sama MATV atau TV kabelnya hotel ya. Jadi untuk
bidang parabola dan distribusi televisi di hotel, mungkin lumayan ini ya, lumayan saya pahami ya. Sempat main di Bali juga, di beberapa villa-villa, jadi ketika villa tahun 2018, 2019 itu sangat masif ya pembangunannya. Dan memang terhenti ketika pandemi. Kalian sadar sendiri pandemi membuat industri perhotelan jadi sedikit, bukan sedikit ya, kebanyakan ya, jadi mati. Nah, itulah titik balik di mana saya kemudian diminta untuk mengajar di UNESA di penghujung pandemi ya, tahun 2021, di mana waktu itu banyak tenaga pengajar yang terdampak pandemi. Kemudian ini salah satu gambaran pekerjaan saya ya, yang dulu saya sejak tahun 2017 memanfaatkan anak magang ya, anak magang dari SMK di seputaran Surabaya. Begitu juga anak-anak dari TS juga sempat ada yang ikut sama saya untuk berbagai proyek-proyek di hotel ya. Ya mainnya ya ini distribusi TV kabel ke hotel. Jadi, kalau bukan jalan audio video mungkin agak sedikit ada hubungannya, tapi mungkin lebih apa menjurus ke distribusi TV kabelnya. Jadi, bukan seperti processing audio videonya, bukan, cuma ini distribusi siarannya. Jadi, seperti itu waktu itu. Juga ditambah selalu biasanya satu paket dengan wifi-nya di hotel. Kemudian juga satu paket biasanya dengan CCTV. Nah, itu ininya apa eh, sambungan pekerjaan dari parabola, TV kabel, wifi dan CCTV itu biasanya satu paket ya. Sangat sangat menjanjikan sebenarnya ini. Setelah pandemi banyak yang minta berubah dari TV parabola ke TV digital ya. Jadi ketika ada migrasi TV digital, banyak hotel yang juga mau disederhanakan ya. Karena TV digital itu kan siarannya sudah banyak, 30-an ya. Jadi ketika hotel-hotel semacam OYO atau penginapan-penginapan yang terutama di kota Surabaya dan Jawa Timur, dia rata-rata meminta untuk mengganti layanan TV kabel yang berbayar menjadi layanan TV digital saja. Jadi hari ini saja anak buah saya lagi jalan di daerah Bandara Juanda Surabaya untuk melakukan instalasi di sebuah penginapan OYO ya. Mungkin kalau nanti ada telepon masuk, mungkin saya akan break sendiri terlebih dahulu untuk menerima telepon karena lagi ada instalasi juga di sana. Kalau mungkin ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung cut ya, bisa cut. Misalnya apapun yang kalian rasa ingin bertanya, ingin belum jelas, silahkan di-cut aja, raise hand atau langsung aja di ini, speakernya dinyalakan ya. Kemudian proyek yang dulu sempat sama Pak Udi ini, dulu waktu Pak Udinya punya restoran kalau nggak salah. Kita punya proyek TV signage ya. Signage ini yang paling lumayan memberikan peluang dulu yaitu ketika saya masuk di dunia rumah sakit ya. Jadi di dunia rumah sakit dan puskesmas ya, dulu hampir di beberapa kabupaten di Jawa Timur kami masuk, kemudian juga di pabrik juga cepat masuk. Jadi kami membuat software di mana software ini akan memanfaatkan display yang ada atau TV layar lebar ya, yang misalnya ada di rumah sakit, tempat usaha, hotel dan segala macam. Nah, di sini saya desainkan sebuah software di mana nanti akan ada kalau kalian bisa lihat di sini ada sebuah ruangan depan dari sebuah puskesmas ya. Ini di Sungai Rada ini di Kalimantan loh saya dapat. Jadi untuk memberikan informasi kepada eh,
pengunjung puskesmas sehingga lebih cepat, maka ada layar ya, layar yang terdiri dari gambar, terdiri dari video, juga ada teks ya. Teksnya ini real time ya, real time bisa diganti lewat smartphone. Misalnya tiap pagi pekerja rumah sakitnya atau puskesmasnya bisa ganti langsung teksnya itu. Secara real time langsung berubah. Ini bukan seperti yang di toko-toko handphone yang hanya berupa ini ya, video ya. Jadi kadang kan biasanya kalau di toko handphone atau di toko-toko makanan biasanya untuk promo itu kan di depan itu dikasihkan sebuah video yang di playback terus-menerus. Nah, kalau ini enggak. Ini bisa real time ya. Bahkan di suatu saat saya sampai bisa untuk update data ini cuaca. Kemudian bisa juga update dari Twitter, dari Facebook, misalnya ada komentar apa dari Facebook. Nah, itu juga sempat melayani seperti itu. Kalau di pabrik, barusan saja 2024 ini pabrik di daerah Ngoro Industri di Pasuruan sana minta saya untuk membikinkan sebuah alat informasi K3. Jadi K3 itu informasi keselamatan kerja ya. Informasi-informasi keselamatan kerja. Begitu pula di situ ada counternya untuk ini orang masuk keluar masuk ke ini toilet. Nah, jadi dihitung. Jadi itu betul-betul otomasi ya. Jadi kalau ada orang masuk dihitung berapa lama dia masuk ke kamar mandi. Nah, ketika keluar lama, misalnya sekitar 5 menit maksimum, dia langsung otomatis mengirim alarm ke supervisor. Nah, berarti ada anak yang menghindar kerja dengan alasan ke toilet. Nah, itu juga dipasang di berbagai toilet di sana sehingga bisa lihat mana line produksi yang banyak karyawannya yang pergi ke toilet. Nah, alasannya ya karena itu efisiensi lagi ya. Sekarang pabrik-pabrik ini sangat mungkin dibilang seluruh Indonesia ya mungkin ya, pabrik manufaktur ini sangat kekurangan ini ya, bukan kekurangan tenaga kerja, kebanyakan tenaga kerja dan mereka kekurangan order. Kalau di kemarin di pabrik yang di Ngoro Industri itu teman saya itu manajernya untuk produksi ini spare part ya, spare part Honda ya waktu itu, spare part Honda jadi jual-jual ke Jepang. Nah, karena memang ordernya sekarang sangat sedikit, maka ketat mereka untuk mengatur karyawannya sehingga sampai segitunya loh. Kalian harus sadar ya, sampai segitunya mencari alasan untuk menjatuhkan SP atau surat peringatan ke karyawan ya. Hanya gara-gara eh, suatu line produksi atau siapa di line produksi tersebut yang paling sering ke kamar mandi. Nah, kemudian akan diteliti. Oh, di sini yang kamar mandi siapa aja. Dan akhirnya dikeluarkanlah surat peringatan. Ya, alasannya ya nanti ujung-ujungnya mengurangi karyawan. Itu apa namanya? Ironi ya, saya bikin alat yang ternyata untuk eh, mengurangi pekerja ya. Saya dapat uangnya di bagian lain. Satu sisi karyawannya ternyata pasti menyumpahi alat saya ini. Oh ya alatmu ini bikin saya jadi terancam ininya keberlangsungan kerjanya gitu. Itu ya ininya apa kondisi-kondisi sekarang ya memang memang 2024 ini sangat parah ya. Baru saja saya kan tinggal di sebuah kawasan industri juga ya di Surabaya Utara. Sini banyak eh, depo-depo ini ya, depo-depo pengiriman barang ya di Surabaya ya. Di sini pekerjaan banyak, tapi karyawan itu rata-rata sekarang mengeluh karena memang gajinya dikurangi. Nah, begitu sekarang.
tadi saja di eh, warung sebelah ya gitu, dibayarnya harian, mingguan gitu sekarang. Sangat mengkhawatirkan ya. Tapi semangat aja adik-adik. Mungkin katanya dua tahun kemudian akan kembali lagi baik lagi ini ya. Astungkare semua akan kembali seperti zaman sebelum pandemi ya. Nah, mudah-mudahan ketika kalian lulus mudah mencari pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya kasihkan salah satu proyek. Ini sebenarnya UNESA sama Undiksa itu satu jenis ya kampusnya ya. Kampusnya kampus olahraga ya. Ada kampus jurusan olahraganya. Apalagi di UNESA yang tempat saya mengajar praktisi sudah 4 tahun. Jadi ini kalian yang dibicarakan Pak Udik tadi ini blog saya www.ic555.com. Saya bikin sejak tahun 2011. Bahkan sebelumnya saya ikut forum-forum eh, di internet, zaman dulu Kaskus namanya. Kalian mungkin nggak mengetahui ini. Jadi ini saya ceritakan bahwa diminta oleh kampus untuk membantu seorang anak yang ingin membuat ini skripsi ya. Jadi skripsinya itu berupa alat pelempar bola tenis ya. Jadi ini latihan serve ya, latihan serve. Tetapi dengan memperhatikan ini posisi dari si pemain ya. Pemain yang ini, yang lari-lari ini ditangkap oleh sebuah kamera. Nanti kameranya itu nanti akan mengolah posisinya di mana relatif terhadap alat pelempar. Jadi masih sederhana sekali. Kalau pelemparnya di sebelah kiri, bolanya dilempar sebelah kanan. Kalau orangnya di depan, dilemparnya ke belakang. Nah, seperti itu. Dan alat ini sudah selesai, sudah diuji sekitar bulan Agustus dan akan dikembangkan lagi ini untuk lebih seperti main game lah ya. Nanti akan dikembangkan. Kalau misalnya kalian punya punya ide-ide kayak gini, bisa menghubungi saya juga di blog saya dan nomor telepon saya ada di blog. Saya juga membimbing beberapa anak untuk berbagai uh, tema topik untuk skripsi ya. Terutama yang ini sangat erat hubungannya dengan kalian di mana kuliah kalian adalah audio video di bengkel audio video. Ini sangat modern ya. Mungkin di bagian episode keempat saya akan membahas sedikit tentang YOLO ini. Mungkin ada yang tahu YOLO adik-adik? Saya ingin dengar suara kalian. Ada yang pernah mendengar YOLO nggak? Atau OpenCV gitu. Ada nggak yang sempat mengenal ini? Python, OpenCV, dan YOLO. Mungkin ada yang sudah sempat. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau misalnya kalian malu-malu, silahkan hubungi saya aja. Ini adalah advance ya, sudah advance. Tapi memang nanti kalian kan ketemunya seperti ini. Kalau untuk jurusan-jurusan elektro atau vokasi yang elektronika, nah seperti ini ketemunya. Kemudian selanjutnya untuk project audio, ini tahun 2022 ya. Kebetulan di dekat rumah saya sini di Surabaya Utara ada pura besar ya, pura paling besar mungkin di Jawa Timur. Namanya Pura Agung Jagatkarana ya. Waktu itu mengalami kondisi di mana audionya berantakan ya, audionya berantakan. Kemudian saya diminta untuk sebagai praktisi diminta untuk memperbaiki dan merevitalisasi ya, revitalisasi proyeknya namanya. Jadi audionya sudah saya share cara ininya di blog saya. Kalian juga bisa lihat tulisan saya di tahun 2022. Saya setiap kali ada proyek-proyek menarik, saya akan tulis di blog biar saya nggak lupa untuk apa namanya ketika ingin mencari referensi ya. Jadi tahun itu saya belajar di teman-teman yang menjadi pengelola masjid ya. Karena di sini memang masjid lebih banyak ini ya menggunakan audio ya.
Jadi teman yang sempat kecimpung di dunia audio masjid, saya tanya untuk pemilihan mic, pemilihan sound mixer, pemilihan kabel dan segala macam. Nah, terutama yang satu ini adalah mic-nya Ratu Prande, di mana Ratu Prandenya sebelumnya dia mensarankan saya, karena Ratu Prande tuh mintanya sukle ya, mic-nya tuh harus sukle, jadi mic-nya tuh harus bersih terus dan disembayangin terus. Tapi dia minta agar tidak terhubung dengan badannya beliau ya. Badannya Ratu Prande ini ketika mau ngaksame atau mau mengaturkan doa kan dia harus ganti baju dulu ke baju kebesarannya dia kalau dibilang ya. Nah, ketika itu dia akan kesulitan karena mic-nya itu nempel di bibirnya, kemudian kabelnya di badannya segala macam. Nah, muncullah saran dari kawan yang menjadi marbotnya di masjid, yaitu menyarankan saya pakai aja mic teleskopik. Mic teleskopik, di mana mic teleskopik ini cukup murah, mereknya Crash ya. Ini mic condenser, di mana ketika saya coba dia bisa jarak 1 meter itu bisa jernih ya. Mic condenser merek Crash. Nah, itu. Harganya nggak sampai 500. Jadi dengan kondisi seperti ini, Ratu Prandenya sangat terbantu. Namun kendalanya, nah gentanya ini menjadi sumber noise yang sangat tinggi ya, karena frekuensinya sangat tinggi. Nah, makanya kita harus bermain dengan mixer yang benar ya di sini ya. Ada kompresor, ada limiter dan segala macam. Sehingga suara yang tertangkap adalah benar-benar suara ngaksamenya si Ratu Prande. Bukan suara genta yang sangat menggelegar ya. Jadi begitu saya sudah share di maaf, di blog saya www.ic555.com. Kemudian sumber belajar yang untuk audio engineering saya pilihkan ya 4 orang yang mungkin sering saya ini ya, yang saya kenal, yang saya ketemu yang ini ya, si nomor 3 ini ya, kiri bawah ini maestro musik ya, ini jagonya musik di Pasar Genteng Surabaya ya. Nah, ini kalau paling kiri atas itu namanya Ari ya. Tutorial Mas Ari itu. Itu kalau misalnya mau pilih-pilih mixer, pilih-pilih mic, terus perkabelan dan segala macam lengkap sekali. Kebetulan Mas Ari ini saya kenal di Siemens ya. Dulu sempat senior ketika kami ke Siemens, kami lihat dia di sana sudah bekerja di Siemens hampir 20 tahun ya. Seangkatan lah sama saya. Kemudian yang di kanan Bapak yang rambutnya tipis ini adalah Bapak Johannes. Dia pemilik Kaisar ya. Kaisar apa Kairo musik di Tebet ya. Nama channelnya ISSR ya, Indonesian Sound System Revolution. Dia banyak berkecimpung di bidang sound engineering yang profesional ya. Sangat bagus jika kalian mau belajar dasar perkabelan, dasar miking, dasar mixing, dia yang punya. Kemudian yang kiri bawah tadi saya di Surabaya ini rajanya ya, dibilang sejak dia masih kecil saya tahu yang jualan bapaknya dulu ya. Ini dia jualan sound system, lighting dan segala macam. Sempat juga beli teman-teman saya di Singaraja beli ke dia pernah sempat. Dengan yang paling heboh yang di kanan bawah ya, ini adalah brewok ya. Nah, ini Mas brewok ini kalau kalian di Singaraja mungkin nggak terlalu heboh seperti Jatim ya kayak gini ya. Audionya itu bisa 1 truk ya. Saya pun sempat terjebak ketika 17-an ya, mau jalan-jalan ternyata terjebak oleh karnaval dari sound system kayak gini. Jadi sound system ini bisnis yang bukan jutaan ya, miliaran ya kalau di Jawa Timur ini ya.
Itu bisnis yang sangat menjanjikan. Terutama pelopornya itu ya si Mas Brewok ini, dia rental sound system di Blitar, di Malang dan sekitarnya, di mana dia sangat dominan ya di sana. Walaupun ada yang kecil-kecil di Jember pun ada, tapi yang jadi benchmarknya adalah si Brewok ini karena alat-alatnya memang premium ya. Kemudian saya juga pengen sharing. Saya ada magang industri, tapi untuk setelah pandemi ini full online ya, dan workshop workshop pribadi ya, workshop mandiri bukan workshop pribadi. Jadi workshop mandiri online, di mana tugas-tugasnya saya berikan online, kemudian tiap bulan kita akan ketemu untuk presentasi. Karena memang sejak 2016 saya ini sudah bekerja sama dengan beberapa SMK di Jawa Timur untuk menerima magang industri. Kemudian juga kalau mahasiswa itu di Trunojoyo Pangkalan, terus ITS juga pernah, kemudian di UNESA sekarang, sampai dari tahun 2021 itu UNESA juga mengirim anaknya magang di saya. Namun karena memang kondisi yang bisa dilaksanakan online ya kita online aja. Cuma tugasnya memang hardware, benar-benar hardware. Nah, kalau misalnya nanti dulu sempat 2019 Pak Udi itu sempat mau ngirim ke saya, tapi karena setelah itu pandemi, ya sudah tidak berlanjut lagi. Oke, bisa gitu perkenalan yang mungkin biar kalian sedikit kenal ya, sehingga dapat membayangkan bagaimana kalian itu berpikiran bahwa di Singaraja, kota kecil Singaraja itu bisa juga menghasilkan engineer-engineer yang berpengalaman. Bukan saya sombong, tapi banyak teman saya juga yang merupakan engineer-engineer yang ahli di bidangnya. Ahli di bidang minyak, teman saya ada banyak. Ahli bidang PLN, ada banyak. Listrikan banyak. Karena memang generasi kami adalah generasi perantau ya, waktu tahun-tahun segitu ya. Di bawah tahun 2000 itu rata-rata kita merantau ke Jawa semua untuk sekolah ya. Jadi jangan berkecil hati kalian di kota kecil. Kalian harus lihat peluang-peluangnya ya. Kalau kota kecil peluangnya sedikit, kita geser dikit ke Denpasar mungkin gitu. Nah, mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau suara ini selalu kayak gini ya. Selalu kayak gini polanya ya. Yang saya tangkap dari bertahun-tahun saya di dunia audio ya, pasti ini yang selalu dibahas ya. Pertama pasti mikrofon ya, sensingnya ya, sensornya bagaimana. Kemudian recordingnya, media penyimpanannya itu. Brewok itu di Blitar itu kaya karena jualan amplifikasi. Dia punya koreknya itu yang sangat terkenal ya. Suara bassnya itu bisa merusak rumah ya, mengangkat rumah sampai ya. Kemudian yang terakhir yang menjadi bisnis besar itu delivery suara. Delivery itu banyak, apakah mau di radio, di broadcasting, kemudian di sekarang zaman digital itu di Spotify, di Noise dan segala macam, di YouTube pun YouTube musik. Kemudian ada juga sekarang yang delivery musik masih dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk sekarang sih ya perangkat-perangkat audio Cina itu ya sekarang ya, dia pakai USB, pakai Bluetooth ya itu. Jadi empat ini empat bidang ini yang kalian bisa pilih satu-satu. Fokus di salah satu aja sudah bisa menghasilkan suatu peluang kerja ya. Walaupun di mikrofonnya ya dianggap kecil, tapi ini bisnis yang nilainya nggak sedikit ya. Di Pasar Genteng Surabaya ini pusat distribusi elektronika ya. Hampir sekarang itu 50% itu bergeser ke audio. Dulu sekitar 5-10 tahun lalu masih banyak yang jualan-jualan lampu, jualan
TV dan segala macam. Sekarang hampir semua karena memang pasarnya bergeser ke sana, perangkat-perangkat audio ini hampir 50% menguasai di pusat perbelanjaan elektronika terbesar di Indonesia Timur ya. Namanya Pasar Genteng Surabaya. Kalau kalian jalan-jalan Surabaya nanti kalau misalnya minta antar saya tour ke sana, nah ayo saya ajak ke sana. Memang agak tergeser mungkin ya karena online ya, belanja online lewat Tokopedia itu mungkin menggeser beberapa toko-toko komponen elektronika ya jadi tutup. Tapi kalau misalnya audio memang harus lihat langsung ya. Audio video itu harus lihat langsung. Tidak bisa beli online. Nah, bukan tidak bisa. Tidak puas dan eh, tidak gimana bilangnya. Tidak bisa menunjukkan sebenarnya kalau kalian beli online. Karena kalian tidak bisa menilai dari telinga kan. Hasil dari sebuah mic misalnya. Mic merek Shure, Shure SM58 misalnya yang standar untuk audio. Yang harganya 1,5 juta itu ya. Dengan Shure dengan merek-merek advance itu misalnya. Harganya cuma 100.000. Nah, kalian gimana rasanya memegang mic harga 100.000 dengan harga 1.500.000 dan kalian masukkan ke mixer yang sama, nah hasilnya tuh bagaimana? Nah, kalian hanya bisa merasakan perbedaannya ketika berbelanja langsung ya. Kemudian kita lanjut, eh, mungkin ini sudah diberikan oleh Pak Udi, mungkin saya ulang lagi. Jadi suara itu sebagai bentuk komunikasi dasar, di mana suara ini merupakan tidak lebih dari sebuah udara yang bergetar. Nah, tapi udara yang bergetar ini, yang berbentuk gelombang suara ini, nah, bisa menunjukkan ekspresi ya, ekspresi marah, bahagia, spiritual pun bisa ya. Kita mendengarkan Trisandil, mendengarkan azan tiap tiap saat ya, itu menggerakkan spiritual kita ya di diri kita. Karena memang suara ini menggetarkan yang namanya sensor-sensor di dalam telinga ya, berupa rambut-rambut tipis yang kemudian diterima oleh sensorik di dalam telinga, kemudian diolah oleh otak kita. Nah, otak kita ini menerjemahkan suara tadi menjadi sebuah informasi. Bisa jadi yang terakhir yaitu hiburan. Hiburan ini yang ada uangnya ya. Jadi sebagai penghujungnya harus ada cuannya juga sebenarnya. Kalau suara hanya omong-omongan aja ya nggak maaf, nggak terlalu menarik ya. Tapi ketika suara menjadi hiburan, menjadi musik, menjadi audio video, nah itu ada uangnya, itu besar lagi uangnya. Harus kita ingat basicnya dulu seperti itu. Kita akan menuju ke sejarah ya, tanpa mengenal sejarah perkembangan suara, maka kita nggak akan bisa membayangkan ke depannya kayak apa. Nah, kita ingat saja dulu ya, kembali ke zaman-zaman abad 19 jadi tahun 1800-an ya. Gimana para musisi-musisi terkenal semacam Chopin, eh, Bach dan lain-lain itu selalu menulis apa yang ada di pikirannya, apa yang keluar dari alat musik mereka ke dalam sebuah catatan partitur ya. Jadi ini hanya catatan, nggak bisa playback. Untuk memutar kembali nada-nada yang tertulis di dalam sebuah catatan ini, maka harus dimainkan oleh orang manusia lagi yang memainkan alat musik yang sesuai. Begitulah cara-cara orang-orang di abad 19 untuk merekam suatu musik atau suara ya. Kemudian di abad 19 mulailah listrik yang mengambil alih ya. Jadi gengnya Faraday, gengnya Henry dan segala macam itu ya menemukan listrik yang lebih gampang untuk dikendalikan bersama dengan prinsip-prinsip elektromagnetik ya.
Ini alat telepon ya. Kalau di Eropa itu John Philip Reis, kalau di Amerika itu Alexander Graham Bell. Ini adalah mikrofon paling awal ya, di mana mikrofon berupa granula atau butiran-butiran karbon yang kemudian bergetar ketika suara dikeluarkan di dekatnya, akan menyebabkan resistansi yang berubah yang kemudian bisa disalurkan melalui kabel tembaga. Nah, ini prinsip-prinsip ini kemudian dimanfaatkan untuk membuat produk yang namanya telepon. Telepon sebagai bapak telepon ya, kita lebih mengenal yang namanya Alexander Graham Bell. Kemudian ada lagi salah satu penemu yang sangat fenomenal ya, dibilang Edison bukan hanya menemukan bola lampu, tapi dia banyak sekali penemuannya, hampir ribuan ya patennya dia di saat itu. Untuk di bidang audio, Edison menemukan sebuah prinsip audio akustik mekanik. Ini bukan elektronik ya. Ketika Edison menciptakan atau menemukan prinsip ini, dia tidak sama sekali menggunakan prinsip elektronik ya. Dia hanya menggunakan prinsip di mana ketika tekanan udara yang berubah saat suara disampaikan, maka suara ini akan bisa melukai atau meninggalkan sebuah print. Print ini atau dibilang apa ya, dibilang gambar ya, gambar atau bekas ya di sebuah silinder wax silinder atau lilin ya, lilin. Nah, itu pakai lilin ya. Ketika lilin itu diputar sedemikian rupa, awan meninggalkan bekas sesuai apa yang disampaikan di corongnya ini. Jadi corongnya ini disampaikan seperti ini ya, cara merekam suara zaman itu, di mana suara ada terus soundbox-nya. Ini soundbox, yang kotak ini ada soundbox. Nah, soundbox akan menekan sebuah stylus grabber ya. Nah, ketika diputar, ini putar pakai tangan ya, di crank pakai tangan ya, diputar pakai tangan, akan bergerak dari kiri ke kanan secara silindris. Ketika kita berbicara, maka akan membentuk sebuah groove ya. Groove itu semacam pola ya. Groove itu ini ya, di bawah, kiri bawah ini groove. Jadi ketika suaranya keras, groove-nya akan semakin dalam untuk menggores lilin. Nah, ketika diputar balik atau diulang pemutarannya dengan stylus yang sebagai stylus pembaca, maka suara akan terdengar di soundbox ini ya. Di soundbox ini hanya berupa membran ya. Membran yang kemudian membran ini dikasihkan corong ya. Nah, ini corong ini kemudian akan mengeluarkan yang namanya suara. Jadi kalau kalian bisa cari YouTube, cari rekaman pertama Edison. Nah, itu dia berbicara Merry Little Lamb. Terkenal sekali itu. Mary Has a Little Lamb. Nah, itu dia rekaman pertama yang dilakukan di Edison. Kemudian kita cut dulu sampai di sini di abad 19 ya. Di abad 19 ini, tahun 1800-an ini, apa yang terjadi adalah di mana pola-pola yang seragam ya. Inovasi, kenapa ada inovasi? Nah, pasti ada 3 faktor. Faktor ini selalu menjadi pemicu sebuah inovasi ya. Anda bisa baca sendiri, saya akan memberikan sebuah kesimpulannya aja. Jadi ada 3 buah faktor, yaitu kebutuhan dulu. Kebutuhan misalnya zaman segitu, abad 19 itu perang saudara ya, perang saudara di Amerika, di mana antar kota yang melakukan perang itu ya, antara Union dan ini tentara Yankees dan tentara Selatan itu berperang. Nah, mereka saling mencari cara untuk mengirimkan pesan lebih cepat. Nah, muncullah prinsip-prinsip inovasi ya. Yang pertama ada kebutuhannya, adalah kebutuhan itu ya, mencapai jarak yang jauh dengan cepat. Nah, muncullah Joseph Henry ya dengan konsep
konsep telegrafi ya. Konsep telegrafi menggunakan elektromagnetik. Nah, Joseph Henry yang pertama menciptakan konsepnya. Namun yang menyebabkan itu menjadi benar-benar pengirim pesan adalah si Morse ya. William Summers Morse menciptakan kode ya, kode sederhana untuk mengirimkan huruf ya melalui elektromagnetik. Nah, muncullah jaringan telegrafi di seluruh Amerika, bahkan di Eropa sampai Amerika terhubung dengan kabel laut. Nah, itu menyebabkan mereka jadi kaya. Bell juga seperti itu. Johann Philipp Reis menemukan mikrofonnya, disempurnakan oleh si Bell sehingga menjadi suara yang bisa terdengar. Kemudian Bell menciptakan telepon. Nah, telepon ini kemudian bersama dengan telegraf menjadi kabel yang saling silang di langit kota-kota di Amerika sana. Seperti sekarang ya, optik kalian itu di rumah kalian pasti akan saling silang. Itu saya membayangkan itu tahun 1900-an atau 1800-an seperti itu. Entah kenapa kita kembali ke masa di mana di atas kepala kita kabel sangat semrawut gitu lagi ya kembali. Satu hal yang harus dicapai sehingga inovasi ini menjadi ini ya, menjadi sesuatu yang dikenang sepanjang masa adalah ininya, komersialisasinya. Nah, jika telepon itu hanya sebagai kirim-kiriman suara dekat-dekat saja ya tidak akan menjadi kenangan sampai sekarang. Karena telepon itu bisa menghubungkan orang dari benua ke benua ya itulah yang menyebabkan dia jadi mendapatkan uang banyak ya dan Bell menjadi sebuah institusi yang sangat kaya waktu itu ya. Kemudian juga Thomas Alva Edison dia hanya sebenarnya membuat alat itu hanya untuk merekam orang yang ingin mencapai mengulang diktasi ya. Guru misalnya, guru pingin mengajarkan sesuatu biar nggak berulang-ulang ngomong dia direkam. Itu sebenarnya tujuannya Thomas Alva Edison. Tapi ternyata lebih kaya ketika yang direkam adalah musik ya. Musik direkam bisa dijual dan meledaklah ini ya namanya fonograf ya. Yang kemudian menjadi gramafon kemudian. Si Thomas Alva Edison menjadi kaya raya karena menjual paten dari alat ini. Begitu polanya ya. Jadi sampai sekarang pun akan seperti itu. Kalau ada kebutuhan, pasti nanti muncul penemuan. Kalau hanya sampai di situ ya hanya sebagai paper di sebuah jurnal atau sebuah skripsi misalnya. Kalau tidak ada komersialisasi maka itu akan tidak menjadi sebuah hal yang dikenang sepanjang masa. Harus ada komersialisasinya sehingga orang bisa berinvestasi di sana. Mungkin ada pertanyaan adik-adik mungkin dari ini yang saya sampaikan ini. Langsung aja kalau misalnya mau berbicara silakan. Silakan kalau mau bertanya. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian ketika semua inovasi tentang audio itu sudah audio dan perpesanan itu muncul di abad ke-19, abad ke-20 muncullah ide-ide lagi, kebutuhan-kebutuhan lagi ya. Polanya seperti itu ya polanya. Jadi ya pingin suara lebih keras ya, sehingga teleponnya tuh kalau antar kota dari timur ke barat Amerika itu sangat sangat jelek suaranya. Nah, kebutuhannya adalah mengirim suara lebih keras sehingga teleponnya lebih jauh dan jernih. Maka muncullah penemuan-penemuan dari Edison lagi ya. Jadi Edison menemukan lampu, lampunya tuh kemudian menemukan sebuah efek-efek yang namanya Edison Effect di mana lampu itu ketika putus lampunya ternyata ada elektron yang terbuang ya sehingga menyebabkan lampu jadi hitam. Nah, itu oleh Fleming itu dinamakan sebuah efek namanya diteliti yang menjadi Edison Effect di mana oleh Fleming diteliti
dan akhirnya menemukan yang namanya diode ya. Prinsip diode menggunakan lampu dari Edison ya. Kemudian saya singkat saja ya biar nggak terlalu lama. Kemudian muncullah yang namanya di foto ini adalah namanya Lee De Forest. Ini dia menyempurnakan Edison effect ini menjadi audion ya. Audion ini sebuah alat amplifikasi berbasis tabung ya, vacuum tube atau lampu ya kalau kita sekarang kalian mungkin jarang melihatnya, menyebabkan dia bisa melakukan amplifikasi sinyal-sinyal lemah ya untuk radio ya masih itu. Untuk audio juga sama ya prinsipnya, sehingga telepon itu dapat diterima lebih jernih di lokasi yang jauh ya. Kemudian muncullah Marconi yang bisa mengirimkan telegraf secara nirkabel. Kemudian Fessenden itu menemukan bahwa wireless audio itu memungkinkan dengan menggunakan prinsip-prinsip frekuensi tinggi ya. Kemudian Armstrong ini membuat perangkat radio semakin lebih kecil dengan prinsip positive feedback, regeneration, dan super heterodyne. Kalian bisa lihat di YouTube ini lengkap sekali ininya penjelasannya di video-video ya. Di blog saya juga ada, pernah saya bahas. Kemudian yang menyimpulkan semuanya ini adalah si David Sarnoff ya. David Sarnoff ini adalah seorang bukan penemu, dia penggabung ya, pebisnis yang membuat RCA atau Radio Corporation of America. Dia membuat sistem broadcasting. Nah, inilah pertama kalinya audio menjadi bisnis ya. Jadi audio menjadi bisnis di mana RCA dan Sarnoff ini membuat sebuah box kotak suara ya, kotak yang ada speakernya menjadi bisa dijual ya dan masuk ke rumah-rumah orang ya. Jadi hiburan di rumah-rumah di Amerika sana ya di tahun 1920-an ya. Jadi kita bisa ingat di sejarahnya bahwa zaman-zaman segitu acara musik diputar secara live ya, bukan ada playbacknya, langsung live main musik di situ. Begitu juga sandiwara radio. Nah, kalau kalian tahun sekarang mungkin nggak tahu sandiwara radio ya. Zaman saya masih sandiwara radio tahun 80 90 itu. Nah, tahun 20-an ini sandiwara radio atau drama radio ini diputar langsung dimainkan langsung ya di depan mikrofon pemancar radionya ya di studio ya. Begitu juga dengan berita, dengan acara-acara musik dan segala macam itu menyebabkan RCA dan Sarnoff yang kemudian dia membuka saluran TV akhirnya di tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sarnoff ini membuka yang namanya NBC. Tapi aslinya dia tuh tahun 20-an dia membuat radio box. Sehingga dia dijuluki rajanya sound broadcast ya. Jadi mulai audio itu mulai bisa dikirimkan. Kemudian yang menyebabkan audio ini menjadi booming lagi adalah ketika ini film ya. Ini di bagian kedua nih gabungan dulu. Nanti di bagian kedua kita akan bercerita tentang sejarah video juga ya. Maaf. Jadi ketika tahun 28 ini tahun 25, 26, 27, 28, nah 28 dikomersialkan pertama kalinya di mana audio bisa direkam di film ya. Ini film ini saya bayangkan ya kalian anak-anak kelahiran tahun 2000-an ini mungkin nggak tahu film mungkin ya nggak tahu film selulosa ini ya. Selulosa ini ya film benar-benar film tipis seperti halnya ini selotip ya. Selotipnya kayak gitu. Jadi tipis, plastik tipis bernama selulosa di mana di sana terdapat gambar yang banyak ya, 25 gambar per detik ya. Untuk satu buah film itu bisa jadi berapa kilo itu ya. Nah, itulah ketika ditemukannya tahun 1900 itu tanpa audio ya. Hanya film bisu. Jadi audionya itu dituliskan di bawah ya, misalnya kalau misalnya sebuah film kartun atau film
lucu-lucuan komedinya Charlie Chaplin ya zaman segitu, maka komedinya akan ditulis di bawah sebagai subtitle. Nah, kemudian ketika eh, prinsip photocell ditemukan, maka suara menjadi bisa direkam bersama-sama dengan filmnya. Ini contohnya ya, contoh film yang bisa dilihat di kanan ini ya. Ini ada gambar, di kanannya lagi ini ada soundtracknya. Nah, ini soundtrack ini menyebabkan industri audio video menjadi bangkit dan mencapai kejayaannya di tahun-tahun segitu ya. Kemudian media penyimpanan akhirnya beralih ke elektromagnetik di sekitar tahun 30-an 40-an. Yang menciptakan pertama itu ya orang Jerman ya. Orang Inggris, orang Amerika menciptakannya dengan suara yang nggak bagus ya. Mereka menggunakan yang namanya eh, kawat ya, kawat nikel ya yang dikasihkan magnet. Tapi hasilnya sangat sangat jelek gitu ya. Nah, ketika Perang Dunia Kedua, eh, Jerman secara karena perang ya, karena di embargo, mereka nggak terdeteksi oleh Amerika dan Inggris. Mereka menciptakan yang namanya magnetophone, di mana pita yang digunakan adalah berupa pita ferrit oxide ya. Pita ferrit oxide ini pita tipis kayak seperti film tadi, di mana dia terdapat lapisan karat ya. Sebenarnya karat itu yang kalian kalau punya kaset ya, kaset orang tua kalian mungkin ya ambil kaset. Kenapa warnanya coklat dan cenderung seperti karat? Ya memang karat di situ ya, ferrit oxide ya, yang FeO2 itu yang ditempelkan di lembaran tipis pita ya. Nah, ferrit oxide ini ternyata ketika dimasukkan sinyal elektromagnetik yang berupa berkorespondensi dengan gelombang suara, menghasilkan hasil rekaman yang sangat bagus. Sehingga Fritz Blumer ini menjadi orang Nazi ya. Dia ini Nazi ya, ini yang membuat orang Amerika bingung karena ketika perang si Hitlernya ini bisa pindah-pindah, dianggap pindah-pindah ya dari kota A ke kota B ke kota C sangat cepat ya, karena dia bisa melakukan pidato sangat jernih lewat perangkat radio. Karena zaman segitu kan orang pidato tuh harus live langsung di depannya mic ya. Nah, dengan alat perekam yang sangat canggih, punyanya zaman segitu sangat canggih ya, bisa diputar sehingga membingungkan prajurit sekutu ya. Wah, ternyata Hitlernya punya kemampuan untuk terbang cepat ini. Antar kota bisa pidato dalam tiap jam bisa pidato, loncat-loncat kota. Nah, itu. Kemudian ini ditemukan oleh para penjara-penjara harta-harta ini ya. Ketika Perang Dunia Kedua akhirnya Nazinya kalah, Jermannya teruntuh. Kemudian alat perekam pita magnet dari Fritz Blumer ini ditemukan oleh orang Inggris, beberapa juga orang-orang Rusia, dan akhirnya ditemukanlah yang namanya perusahaan perekam yang namanya Ampex ya di Amerika. AMPEX. Ampex itu adalah perusahaan perekam pita magnetik pertama di Amerika tahun 40-50-an ya. Jadi mulailah perekam-perekam audio mulai semakin gampang dibuat ya zaman segitu, sehingga radio itu tidak lagi harus live ya. Jadi alat musik itu bisa direkam, atau pagelaran musik bisa direkam dulu, kemudian bisa diputar di hari berikutnya. Nah, seperti itu ceritanya ya untuk pita magnetik ya, perekam pita magnetik. Yang menjadi pemicu booming dari industri audio adalah ketika tabung triode tadi digeser oleh alat yang semakin kecil dan alat yang sangat menggunakan power yang lebih sangat rendah ya, sepersepuluhnya mungkin ya. Tapi dengan kualitas audio yang lebih bagus ya, sehingga
transistor yang ditemukan oleh Laboratorium Bells di tahun 47, yang ketika di tahun 50-an mulai bisa diproduksi massal, maka menciptakan alat-alat audio yang semakin kecil ya. Kita bisa lihat ini adalah radio pocket ya, atau radio saku ya, yang terdiri dari 5 transistor. Yang transistor ini kalau kita bisa lihat yang warna hitam-hitam ini ya, warna hitam-hitam ini transistor ini. Ini menggunakan 5 transistor ini. Ini punya Sony ya. Sony itu memang jagonya memperkecil semuanya ya ini ya. Jadi dulu yang alat yang menggunakan tabung itu bisa mungkin satu lemari ya gedenya ya. Sekarang bisa dimasukkan ke saku. Nah, dengan perkembangan alat-alat yang berbasis transistor ini, maka muncullah kebutuhan di dunia-dunia industri ini, industri entertainment ya, musik juga ya. Kalau kalian pemain gitar, kalian kenal yang namanya ini ya, Les Paul, Fender. Ini sebenarnya mereka ini tukang solder aslinya. Mereka ini ahli elektronika sebenarnya. Kalau kalian sekarang pemain gitar, punya gitar namanya Paul Gibson, Les Paul Gibson, atau kalian punya gitar merek Fender, Fender Stratocaster. Itu nama orang sebenarnya, itu nama orang penemu-penemu alat-alat elektronika, amplifier ya. Kemudian kalau kalian pengenal JBL, alat audio paling terkenal lah, kalau misalnya kalian pasang di rumah kalau ketemu alat namanya JBL atau Harman, ya itu nama orang pelopor-pelopor dunia amplifikasi di tahun-tahun segitu, tahun 40, tahun 50-an. Kita balik dulu di ini juga mikrofon juga. Kalau kalian lihat ini mikrofon kan ada dua ya sebenarnya. Mikrofon itu ada yang kondenser yang prinsip kapasitansi yang berubah ketika ada gelombang suara. Nah, untuk membuatnya menjadi bisa masuk ke perangkat audio butuh preamp. Nah, ini tahun-tahun 40 50 mikrofon seperti ini ada listriknya yang gede ya. Ini karena preamp ini berupa tabung ya, tabung vakum tube atau ampli tabung ya untuk sebagai preampnya. Nah, kemudian tahun-tahun segitu ketika transistor ya makin kecil ya. Jadi mic condenser bisa hanya memakai baterai kecil, baterai triple A atau baterai A, double A atau ada yang namanya phantom ya bisa masuk dari mixer ya zaman-zaman segitu ya. Itu perkembangan mikrofon dari transistor ya. Kemudian mikrofon yang berupa magnetik ya. Itu pickup magnetik yang pertama menggunakan ya Shure itu ya, Shure. Itu Shure SM58 dari tahun 50 sampai sekarang pun masih merupakan standar paling basic ya kalau dalam audio ya. Kemudian perkembangan alat playback juga di era 70 80-an mungkin menjadi sangat ini ya, sangat berkembang ya, dari perekam yang berupa pita gede ya, pita 1 inci, pita 3/4 inci. Nah, sekarang mulai mengecil menjadi kaset ya. Kalian mungkin nggak mengalami yang namanya Sony Walkman ini ya, di tahun 80-an. Sony Walkman ini harus ditenteng, oh kalau bisa dibilang keren ya. Gadgetnya kita zaman tahun 80 90-an ya Walkman ini ya. Kalau CD mungkin di Indonesia agak sedikit telat masuknya ya tahun 2000-an ya. Karena setelah itu dia digantikan oleh MP3 ya di tahun 2000-an. Jadi ya umurnya CD itu hanya beberapa tahun aja di tahun 90-an akhir ya. Karena keburu masuk yang namanya MP3 player di tahun 2000-an ya. Jadi seperti itu awalnya sejarahnya, kemudian di amplifier ya munculnya JB Lansing, Les Paul, Fender, kemudian muncul Marshall dan segala macam. Itu tahun 50 tahun 60-an merupakan produsen-produsen amplifikasi yang berhubungan dengan audio untuk entertainment musik ya.
memang harus ada yang dijual ketika mereka harus berinovasi ya. Ingat lagi pola yang di depan ya. Ada kebutuhan membuat gitarnya semakin garang ya, semakin distorsinya semakin terasa ya ketika main lagu rock and roll, maka dibutuhkan amplifikasi yang over ya, overdrive. Dia harus di overdrive sehingga tidak putus ya ketika, atau mungkin tidak pecah ya ketika nadanya dikasih efek, atau lagu-lagu rock and roll ya tahun 50 60-an. Nah, makanya muncullah si nama-nama Les Paul, Lavender, dan JB Lansing ya, JBL ya. Kemudian kalau di zaman sekarang, pasti kalian akan mengenal amplifier yang seperti ini ya. Kelas D ya, kelas D dan kelas AB. Kalau zaman saya ketika saya SMA dulu menerima jasa perakitan ya, di teman-teman yang pingin audionya lebih jeduk-jeduk ya di kamar kosnya ya, zaman saya di Singaraja dulu, maka paling ketemunya ya kelas AB ya, yang pakai 2 transistor jengkol ya, itu paling umum ya, 39055 sama 2955 itu transistor yang paling umum pakai kit OCL 100 watt. Nah, itu biasanya kalau kita beli di zaman saya toko Boys itu masih di Kampung Tinggi waktu itu tahun 90-an ya. Sekarang kan Boys itu di Ayani dekat pompa bensin itu. Nah, di situ kalau kalian pasti masih sering ke Boys kayaknya ya. Dulu sejak sejak saya masih SMA, SMP, SMA pun Boys pun sudah menjadi pusat jual beli ini perangkat elektronika ya, komponen elektronika. Sampai pun di toko-toko di daerah jalan di Ponegoro itu masih masih banyak dulu toko-toko elektronik itu jual kit-kit komponen-komponen ini. Tapi akhirnya ketika sekarang sudah mulai online, mungkin mereka nggak lagi menjual, dan yang satu-satunya yang saya lihat masih eksis sampai sekarang si Boys itu. Kadang sering ketemu juga kalau mereka belanja ke Surabaya ya, masih kadang ketemu, sering ngobrol dulu tuh. Zaman-zaman saya masih kuliah itu. Nah, sekarang amplifier yang paling umum yang bisa dibeli ya dimanapun ya, di online, di toko, atau di mana, ada kelas D ya. Nah, kelas D ini bisa kita lihat ya. Ini kelas D ini pasti ciri khasnya adalah menemukan yang namanya kapasitor dan lilitan ini. Ini kalau di sini ada lilitan 4, kapasitor 4. Nah, ini kelas D ini. Kemudian pendinginnya dikit aja. Pendinginnya sangat minim ya, karena memang ini sangat efisien ya. Beda dengan kelas AB di mana hampir efisiensinya tuh 75% tuh menjadi panas ya. Makanya heatsinknya itu harus besar-besar ya. Kelas AB walaupun pakai transistor FET ya, transistor FET yang tipis itu, pendinginnya bisa segede kotaknya ya, kalau kalian bisa lihat ya. Kotak boxnya ampli sekaligus menjadi pendingin. Sedangkan untuk kelas D biasanya umum kalau kalian misalnya audio-audio di sound system kecil-kecil ya, kecil-kecil misalnya di MP3 player yang kotak itu, speaker Bluetooth ya, speaker jinjing ya, speaker jinjing yang ada Bluetoothnya yang merek Cina itu. Nah, sekarang rata-rata memakai kelas D ya. Kelas D itu secara teorinya dia menggunakan prinsip switching ya. Nah, ada yang paling umum adalah ada ini. Yang bisa kita lihat itu ada lilitan. Nah, ini yang hitam-hitam ini lilitan ya, ini lilitan. Nah, itu adalah filternya ya untuk merubah PWM yang sudah di switching tadi, audio yang sudah di switching tadi menjadi kembali ke respon sinusoidal ya, frekuensi audio, sehingga bisa dikeluarkan di ini speaker. Nah, ini kelas D ini bersama dengan kelas AB, masih ada yang suka pakai kelas AB menjadi penggerak utama di Horeg ya. Saya ingin tanya adik-adik, mungkin di Singaraja ada nggak fenomena Horeg ini? Mungkin kalian yang dari Jawa mungkin tahu ya. Kalau dari Singaraja, Horeg ini atau sound system yang sangat gede-gede ini ada nggak di Singaraja? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, nggak ada Paling tradisinya. yang orang-orang tuh yang sewa-sewa sound gitu, Pak. Sewa sound Hmm, system gitu. Iya. iya, oke. Karena mungkin masih di Bali itu masih ini ya, masih
ada gongnya ya, gongnya Iya masih Pak, ada soundnya. gamelannya ya. Terkalahnya Masih kental gamelannya di masih sini. ya. Loh, kalau di Jawa kan gamelannya diganti kalah sama ini, sama horeg ini. Jadi festival Mauludan misalnya Kak, kemarin sekarang kan masih Maulud Nabi itu masih sebulan lalu ya. Masih itu setiap setiap minggu tuh masih ada spanduknya perayaan Maulud Nabi gitu. Nah, dibarengi dengan karnaval. Apalagi 17-an ya. Kita nggak bisa bawa mobil ya kalau ke kampung-kampung di daerah Malang, Blitar dan sekitarnya itu ya. Nah, itu kelas D semua rata-rata ininya apa amplifiernya. Jadi kit-kit ini banyak dijual ya, umum dijual di toko online. Kalian tinggal rakit aja sebenarnya. Eh, nggak terlalu mahal sekarang. Dan powernya itu pun input DC-nya ampernya nggak terlalu tinggi-tinggi ya. Sudah suaranya sudah bagus sekali menurut saya. Nah, kemudian di tahun 70-an muncullah bidang yang namanya sound engineering. Ya. Nah, sound engineering ini menjadi terpisah dari elektro setelah tahun 70-an ya. Eh, para para apa penggiat-penggiat fisika itu mulai membedakan ini bukan lagi ranahnya orang elektro ini sound engineering. Kita pisah ini. Nah, di Surabaya pun ada kampus yang memang khusus untuk sound engineering ya. Khusus dia sound engineering belajar dari telinga ya, dari mengcek nada ya, nada sampai segala macam itu ada itu. Dari sound engineering sampai sound production ada di kampus di sini ada. Khusus untuk berhubungan dengan sound engineering. Jadi pelopornya itu ya ini George Massenburg ini ya di tahun 70-an elektronika semakin berkembang terutama dengan ditemukannya atau diciptakannya op-amp ya zaman itu ya. Transistor yang di packing menjadi op-amp. Nah, tahun 70-an itu mulailah bisa diciptakan alat-alat filter yang filtrasi. Kalau dulu kan sound ya keras gitu aja. Nah, sekarang tahun 70-an butuh yang namanya stereo. Nah, ini kembali ke ini stereo, parametric equalizing. Nah, itu mulainya di tahun 70-an. Pelopornya itu ini George Massenburg. Ini punya laboratorium. Ya khusus laboratorium untuk ini untuk audio ya. Saya cerita aja ya, secara singkat. Kalian bisa lihat di internet, di YouTube siapa itu George Massenburg dan parametric equalizer itu seperti apa. Yang kemudian menjadi sangat menarik adalah ketika mulai istilah-istilah ini muncul ya, stereo. Nah, pertamanya hanya mendengarkan satu audio yang keras gitu aja. Kemudian ketika Bell Laboratory ingin mengirimkan sebuah konser dari titik A ke titik B, mereka ingin menciptakan suara yang sesuai dengan kondisi lokasi konsernya. Konser ada suatu apa namanya konser orkestra ya, dikirim melalui audionya itu melalui kabel telepon ke kota sebelah. Nah, kemudian di kota sebelah dipasang speaker yang sama seperti ingin menciptakan ulang bagaimana kondisi di ruang konser di kota lainnya. Nah, muncullah kemudian istilah stereo ya. Jadi dua speaker kanan kiri sehingga bisa menemukan sebuah keindahan suara karena telinga kita ada dua. Kemudian muncullah era transistor, muncullah alat-alat yang berbasis hi-fi ya, high fidelity. Muncullah ini hanya sebenarnya hanya istilah marketing ya, hi-fi ini. Jadi dulu kalau kita beli alat elektronik, kalau nggak ada tempelan stiker hi-fi-nya, mungkin tidak akan dibeli ya. Sedangkan kalau dijabarkan hi-fi ini merupakan sistem elektronika amplifikasi yang bermodul-modul ya. Jadi modulnya di depan harus ada preamp, di tengahnya harus ada ininya equalizernya. Jadi ada bass, treble, dan middle-nya. Nah, itu namanya harus ada tone control-nya di tengah. Kemudian di belakang ada volumenya untuk menciptakan suara keras. Nah, itu prinsip hi-fi ya. Alat-alat elektronika audio yang
memiliki standar hi-fi itu menjadi keharusan bagi orang-orang di tahun 60-an, 70-an. Kemudian yang menjadi salah satu industri yang sangat besar adalah ketika speaker Dolby ini mulai muncul di alat-alat elektronika ya, elektronika audio. Dolby ini merupakan sebuah laboratori di mana dia awalnya menciptakan sebuah teknologi untuk mengurangi nerau atau desis ya. Kalau kita nyetel kaset, kalian mungkin nggak ketemu kaset ya. Kaset itu ada desisnya. Desisnya itu sangat mengganggu ketika suara-suara film yang bisik-bisik ya. Kalau musiknya keras mungkin nggak kelihatan draw atau noise-nya ini. Nah, tapi ketika kita nonton musik atau nonton apa ya dibilang diktasi orang ngomong ya, suaranya slow gitu. Maka yang kedengaran adalah latar belakang berupa hissing. Hissing itu berdesis ya. Nah, Dolby ini menciptakan sebuah noise reduction system. Kemudian bersambut lagi ketika Dolby ini diminta untuk memperbaiki audio-audio di film-film yang 3D ya, seperti Star Wars dan segala macam zaman segitu, Indiana Jones ya di tahun 80-an. Muncullah sertifikasi perangkat atau lisensi perangkat berbasis Dolby di mana Dolby ini menjadi jaminan ketika ditempel di sebuah bioskop, maka dijamin akan laris. Nah, itu Dolby ini ya. Dolby ini kalau mungkin kalian punya alat elektronik audio di rumah yang ada sound Dolby-nya atau mungkin laptop saya ada Dolby-nya ini, memang sangat bagus di suaranya. Dolby ini yang banyak dipakai adalah surround systemnya ya, surround system di mana di secara profesional yaitu di bioskop dia punya namanya Dolby Dolby Audio, Dolby Digital dan segala macam, di mana kalau di bioskop itu serasa memang benar-benar pemain ininya. Kita bisa membayangkan orang itu ketika film-film perang itu terasa desingan peluru itu memang benar-benar di belakang kepala kita. Nah, seperti itulah Dolby gambarannya. Juga Dolby membawa teknologi-teknologi ini ke home theater rumah ya. Di perangkat-perangkat di rumah juga bisa punya Dolby 5.1 atau mungkin kalau paling sederhana ya Dolby stereo ya. Dolby paling sederhana sekarang kita lihat audio kanan kiri, kemudian di bawah ada senternya. Nah, itu biasanya dipakai oleh standar Dolby. Nah, surround ini ada teknologinya juga, di mana Dolby ini menciptakan suatu efek di mana delay audio ya. Ketika misalnya audio itu ingin diefekkan menjadi berputar, maka dia harus dikasihkan delay sekitar 20 milisecond. Kanan kirinya ya harus di delay 20 milisecond kalau mau bergerak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri dan segala macam. Dolby ini sangat bagus untuk audio-audio untuk main game misalnya zaman sekarang ya. Kalau nonton bioskop mungkin sekarang aja nggak ada bioskop, kalau di pasar mungkin kalian bisa menemukan. Dan ini menjadi seni suara menjadikan bisnis bernilai jutaan dolar ya, karena lisensinya si Dolby ini ya. Karena memang nilai jualnya tinggi. Kalau ada stiker Dolby atau sertifikat Dolby di depan studio musik atau sebuah eh, teater ini bioskop, nah maka jaminan orang-orang akan tertarik seperti itu. Begitu perkembangannya dilanjut kemudian. Nah, ini kemudian kita punya mixer ya, mixer mulai berkembang lagi. Ini kalau kita lihat di gambar kiri ini mixer ini ya, mixer analog ya. Mixer analog di mana kalau kita bisa lihat di situ ada DSP-nya ya, ada efeknya. Ini gabungan digital analog ya. Nih, analognya masih berupa parametrik di situ ya untuk mixing mixing mic-nya, mikrofonnya atau mixing perangkatnya. Kemudian di kanan itu ada efek-efeknya yang berupa DSP ya. Nah, DSP ini merupakan digital signal processing, di mana kalian sudah dikasihkan kayaknya sepertinya sama Pak Udi untuk bisa menciptakan delay, reverb dan segala macam itu sudah bisa dicari ya, software-softwarenya itu sangat sangat beragam ya. Tapi pada dasarnya orang-orang yang belajar ini memang harus punya kemampuan di telinga ya memang. Memang ini tidak
ilmu sembarangan ya, tidak hanya geser-geser knob aja, geser fader, geser gain dan segala macam ini ada kemampuan sendiri ini harus dilatih ini ya memang benar-benar dilatih ya karena kalian memang mau audio benar-benar jadi audio man ya harus terjun ke lapangan ya nggak mungkin kalian hanya melihat YouTube ya bisa bisa sebagai engineer audio yang ini ya yang profesional ya harus ke lapangan minimal kalian kalau ada acara di kampus atau acara-acara di kelurahan atau di desa atau di mana terjunlah kalian peganglah mixer-mixer itu dan cobalah rasakan bagaimana melakukan setup audio yang sangat dibilang sangat ribet. Zaman sekarang mungkin tidak ya, karena memang ada alat-alat ukur ya. Kalian pernah diajarkan ini enggak? Pink noise enggak? Pink noise. Tahu ada yang tahu pink noise? Mungkin saya kasih kasih ini. Kasih kesempatan untuk berbicara. White noise, pink noise test. Ada yang tahu? Kalian akan bisa melihatnya tuh di sini ya, di sini ya. Nah, di sini. Di sini nih adalah gambar sebuah saya maju ke depan ini, maju ke agak maju ya slide-nya ya, biar kalian tahu sound. Untuk mengetes audio bagus itu gimana? Nah, telinga orang kan beda-beda. Sensor orang yang dikasihkan oleh Tuhan kan namanya telinga, sensor suara. Nah, sensor suara ini adalah berbeda-beda ya. Kalau dia lapar mungkin ya jadinya kedengeran bass ya jadinya perutnya jadi sakit jadinya jelek aja dilihat gitu, didengar kan. Nah, kalau misalnya tidak standar seperti itu, telinga yang berbeda-beda ini, ketika dia masih pusing, misalnya utangnya banyak ya, jadi nggak enak aja kedengeran ininya, treble-nya. Makanya kita punya yang namanya alat ukur ya, alat ukur yang namanya eh, sound meter ya, tapi biasanya yang dikeluarkan itu adalah audionya berupa pink noise. Pink noise itu kalau kalian bisa googling sendiri, pink noise gitu, audionya akan ada. Nah, itu pink noise itu akan menyebabkan semua flavor frekuensi akan keluar di sebuah sound system ya, sebuah speaker misalnya. Ini gambaran sound system yang tahun kemarin ya, bukan tahun kemarin sih, bulan Juli ya, Juli. Juli saya nggak datang ke pameran ini di Surabaya ya. Karena pameran ini membuat saya selalu bertengkar sama istri ya. Kenapa? Karena saya membawa speaker pulang dan saya akan dimarahin karena harganya yang tidak masuk akal gitu. Jadi memang di sini pameran se-Indonesia ya. Jadi alat-alat audio itu membuat bapak-bapak seperti saya ini akan sangat ngiler ya. Jadi laki-laki itu kalau ke sini mungkin pulang duitnya habis langsung karena speaker-speaker itu bikin ngiler ya. Makanya tahun 2024 nih, ah nggak datang ah gitu. Jadi saya cuma dengar dari luar aja. Wah, audionya tuh sangat keren-keren ya. Hampir semua pemain audio di Indonesia itu biasanya ikut pameran ini ya. Pameran di Jakarta juga ada, tapi kalau di Surabaya ini ya ini SMAX ini ya. Sound System and Lighting Expo, Music Lighting Expo gitu saya. Biasanya dilaksanakan di Grand City Mall di pusat kota Surabaya. Nah, biasanya dia hari Minggunya, biasanya mulai hari Kamis, hari Sabtu malam dan Minggu pagi pasti testing audio dan kita bisa mengecek kuping kita di sini apakah masih masih ini masih layak untuk dikatakan sebagai sound engineer ya dengan melihat ini, mendengarkan ini ya. Juga kalau malamnya ya lighting yang keluar ya, lighting dan ini display ya. Karena memang display dan lighting ini sangat berhubungan erat ya. Kalau udah ada audio, lighting itu pasti ya kalau siang siang hari ya nggak terlalu. Malam hari itu pasti lighting itu akan membuat lebih keren ya. Bahkan juga waktu itu saya lihat beberapa kali itu mesin-mesin ini, mesin-mesin efek-efek ya, efek ini asap. Nah, waktu itu ada jualan-jualannya banyak juga. Juga kembang api dan pyroteknik. Nah, itu jualan juga kalau gitu ya. Tahu kan pyroteknik kalau di konser-konser keluar 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 api, keluar apa namanya? Kembang api yang pelontar kembang api di depan konser itu. Nah, itu dijual juga waktu itu ada juga yang buka semacam stand ya kayak gitu.
Nah, ini biasanya kalau kalian memang penyuka audio, datanglah ke Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu, kalau di Denpasar mungkin N sistemnya aja dapat ya. Jadi konser-konser para EDM, DJ-DJ itu ya di Denpasar. Ya, tapi jarang lah ya kalau kayak gini ya. Ini hampir setiap hari kalau datang ke Pasar Genteng ketemu orang yang jualan kayak gini ya. Ada yang ngetes pasti dan menyebabkan jantung menjadi sangat wow, berdebarnya sangat keras ya. Kita kembalikan ke ini mixer tadi ya. Jadi mixer ini kalian bisa praktekkan dengan sendiri dengan kalau punya di rumah ya sangat bagus lagi ya. Karena memang ini tidak bisa dihayalkan, ini harus dipraktekkan ya. Kalian harus membuat telinga kalian peka sendiri ya, mana treble yang terlalu pecah, bagaimana efek-efek echo yang atau reverb atau efek hall dan segala macam itu ya harus juga disurvei ke ini, ke pendengar ya. Saya itu waktu di Puro itu ngecek, saya tanya ke semua orang itu, jika jika bapak ini datang, dia pasti bilang, oh ininya terlalu, oh tolong diginikan. Perandenya juga saya tanyakan, Ratu Prande ini gimana suaranya? Nah, perandenya bilang, oh ini saya maunya ini jangan terlalu keras di gentanya karena balik gitu loh, balik gentanya ke saya jadi saya nggak konsentrasi. Oh saya bikinkan rangkaian limiter kayak gitu, jadi gentanya jadi kayak ini. Karena kan memang harus semua orang terakomodir ya kalau jadi audio man itu ya. Ada ibu-ibu yang pingin tukang kidungnya bilang tolong biar kidungnya bisa satu mic di 5 orang ya. Saya harinya pakai mic untuk podcast, saya belikan itu loh, mic untuk podcast saya edit, saya solder ke ulang di dalam biar nggak ada background noise. Nah, di blog saya sharing itu caranya gimana membuat mic podcast itu menjadi mic kidung ya, sehingga tidak tiap penyanyi kidungnya itu, pelantun kidungnya menjadi bawa mic ya. Jadi dia cukup satu di tengah-tengah mic-nya, yang berkidung itu di puteran dari mic itu, mic podcast tadi. Jadi seperti itu. Kemudian ya ini yang penting lagi adalah distribusi audio ya, distribusi audio. Ini bagian terakhir ya. Mikrofon sudah, amplifikasi sudah, perekaman sudah. Nah, sekarang distribusi ya. Distribusi itu ya paling pertama ya radio ya, radio frekuensi radio ya. Mungkin radio sekarang mungkin udah tergeser menjadi YouTube ya, di digital internet ya. Di zaman saya mengalami semua ya, dari piringan hitam, ada paman saya dulu punya piringan hitam ya, tahun 70-an itu. Tahun 80-an mulai murah ya, kaset itu karena zaman tahun 80-an, kaset di Indonesia itu belum mengikuti yang namanya standar ini, standar, eee hak cipta ya. Jadi dulu kaset itu murah sekali ya, kaset murah sekali sehingga kaset itu bisa dibeli dengan sangat murah dan tidak ada hak cipta dari internasional. Pajakan itu beraneka ragam. Kemudian tahun 2000-an yang muncullah radio MP3 ya. Nah, kemudian muncullah internet. Ya, itulah perkembangannya. Kemudian yang bisa kita gambarkan ya seperti ini ya, format CD audio itu ya, itu hanya berapa lagu aja per CD. Kemudian MP3 itu bisa mencapai setengah sepersepuluhnya ya, sepersepuluhnya satu lagu. Nah, sampai sekarang itu akhirnya ketika iTunes, sekarang mungkin nggak mengenal iTunes ya. iTunes itu zaman-zaman MP3 dijual ya. Kalau di Indonesia MP3 itu hanya di-download ya. Kalau di luar negeri MP3 itu dibeli. Ya, nah, itu permasalahannya di Indonesia. Semua di Indonesia ini harus Eee, digratiskan ya, gratis semuanya pinginnya, kalau nggak gratis ya nggak diambil sama, orang Indonesia ya. Jadi itulah dilemanya kalau bermain audio Indonesia, makanya, orang-orang yang bekerja di dunia audio cenderung di Indonesia ini, bekerja di lapangan ya. Kalau di digital itu mungkin
mungkin sangat sudah tidak ada lagi penjualan album-album fisik ya gitu. Nah, peluang kerja seperti saya bilang tadi ya persiapan sound ya, engineering ya, sound engineer ya untuk podcast itu sekarang butuh ya, konten-konten kreator butuh audio engineer yang ini ya, yang sangat banyak ya. Itu mungkin menjadi peluang kalian kalau mau kerja di dunia audio. Nah, yang terakhir ini bisa dia seperti ini ya, kalian bisa lihat kalau misalnya bisnis audio yang saya mau garis bawahi adalah sekarang audio itu mulai terkontaminasi oleh perangkat KW ya, KW dari Cina ya ini. Dulu mungkin 10 tahun lalu mungkin perangkatnya ya Yamaha itu masih standar ya. Soundcraft itu pun sekarang udah ada KW-nya. Terus banyak banyak pula yang KW-KW yang cuma 1.500.000 menawarkan harga apa namanya fasilitas yang dulu 15 jutaan nah gitu sepersepuluhnya gitu. Nah, ini biasanya tidak bertahan lama ya, cepat rusak. Nah, itu biasanya untuk servis-servis mungkin bisa banyak sekali sekarang di internet itu di Tokopedia tuh jasa servis itu ada sekarang. Jasa audio, jasa servis mixer, mixer Soundcraft, mixer yang KW-KW yang murah-murah itu banyak sekali sekarang peluangnya. Kalau di Bali ya sebagai pusat pariwisata ya engineer audio ya untuk musik ya, event-event musik ya. Nah, yang penting sekali yang carilah sertifikasi kompetensi yang mendukung ya kalau misalnya kalian ingin bergerak dan bekerja di bidang itu. Karena memang benar-benar sekarang orang itu sebagai pengusaha mereka akan melakukan filtrasi dari sertifikasi sekarang. Sangat ketat di sananya ya. Kalian harus benar-benar mencari sertifikasi di bidang microcontroller misalnya gitu. Karena lo mencari minimal lah microcontroller dari Google gitu, sertifikat Google gitu. Atau sertifikat di kalau yang badan sertifikasi yang di ini di Singaraja ada nggak badan sertifikasi kalau menurut saya belum tahu di Singaraja. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Badan sertifikasi profesi Singaraja ada nggak? Kampus menyediakan nggak? Misalnya badan sertifikasi PLC gitu, misalnya ada nggak? Karena punya sertifikat PLC nggak? Sertifikat microcontroller gitu, ada nggak? Nah, kalau kalian ke Jawa itu harus ada itu harus ada. Jadi sertifikasi profesi itu penting sekali. Sekarang online ya yang bisa kalian cari misalnya kayak saya ini biasanya kalau ada lowongan kerja atau lowongan tawaran untuk bekerja sama saya mencarinya di Google ya. Jadi Google saya ikut course-nya, kemudian saya ambil sertifikasinya. Kalau di badan-badan sertifikasi biasanya di Surabaya ini kampus-kampus punya. Tapi entah kenapa itu sangat eh, apa namanya bisa diakali dan bisa bayar gitu. Makanya beberapa perusahaan itu mensyaratkan punya kompetensi dari bukan dari kampus, dari Google misalnya itu. Nah, gitu. Terakhir penutup, tidak semua produk itu sukses, ya, sukses selamanya. Ini akhir ini selamanya nih tak berhingga nih, nggak ada yang sukses yang selamanya ya. Kaset itu pun dulu ya, kalau kalian mengikuti podcastnya si siapa ya, Ari Lasso, podcastnya atau YouTube-nya si Rio Bujana, podcastnya Dani Ahmad, ya itu dia pasti pasti selalu bilang bahwa era 80-an itu adalah era yang paling membuat pengusaha kaset itu kaya ya. Karena zaman segitu tuh orang-orang pengusaha kaset itu bisa dengan gampangnya merekam ya, merekam lagu siapapun ya. Makanya ketika tahun 85 ada namanya konser musik paling terkenal di ini ya, di Inggris dan Amerika ya. Itu ternyata dibajak habis-habisan di Indonesia dan ketahuan oleh Bob Geldof namanya. Nah, itu dulu konser itu kemudian menyebabkan Indonesia dikecam karena acara konser untuk amal ini dibajak ya dan dijual secara bebas ya. Ketemunya di Arab lagi kasetnya karena kaset Indonesia itu laku di Arab.
Zaman dahulu waktu saya itu beli kaset itu seharga 2.000 ya, 2.000 kalau sekarang mungkin 25 ribuan ya. Nah, itu sudah bisa mendapatkan kaset kompilasi macam-macam ya. Kompilasi lagunya rock gitu, rock, the best rock 1990. Nah, the best pop, nah segala macam. Itu hanya tinggal rekam aja mereka, tinggal rekam, jual, rekam, jual. Nah, itu pun akhirnya kan ketika tahun 2000-an itu kaset tuh nggak ada, mau berjatuhan lah orang-orang yang berjualan kaset ini. Para label-label rekaman itu pada pada KO semua ketika MP3 ternyata bisa di-download dengan bebas ya. Jadi kesuksesan itu nggak ada yang abadi. Yang abadi itulah kita ketika berdamai dengan perubahan dan inovasi baru. Coba lagi, gagal, coba lagi, sehingga suatu hari mencapai sukses. Nah, sukses itu pun tidak abadi, sehingga ketika sukses yang tidak abadi itu, kita harus kembali lagi ke try and fail, try and fail, try and fail. Begitulah konsep dari yang saya ajarkan kali ini, di mana kalau ada kebutuhan, pasti ada penemuan. Kalau ada penemuan yang bagus, maka akan menyebabkan komersialisasi. Nah, disitulah sebagai kalian sebagai audio engineer atau engineer elektronika bisa mengambil peluang-peluang di sana. Demikian, adik-adik, mungkin ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri dan saya kembalikan ke Pak Udi mungkin. Silakan. Mungkin ada request apa, minggu depan Pak saya minta ini, gitu, biar nggak ini silahkan WA aja ke saya, nanti di blog saya WA juga. Mungkin ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Atau absen ya, saya absen dulu ya, saya stop share dulu, kemudian saya absen dulu, saya print screen dulu ini. Sebentar ya, saya print screen dulu ya, kalian ya. Ayo, ada gambarnya dong, saya print screen. Oke, saya print screen ya. Udah ya, saya print screen. Saya simpan dulu ya. Ulang, Pak. Ulang? Oke, sebentar. Bentar. Sebentar. Nah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 ya. Oke, ada yang minta ulang tadi ya, saya ulang lagi ya. Oke, saya print screen ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Sebelum saya akhiri, saya sudah laporan ke Pak Udi, saya minta tutup kalau sudah selesai. Karena kan udah berapa jam tadi itu ya. 1,5 jam lah cukup lah, nggak terlalu membosankan juga. Nggak ada pertanyaan? Terakhir saya ngobrol-ngobrol santai aja. Ada yang dari Jawa Timur sini? Ada yang dari Jawa Timur? Nggak ada. Yang paling jauh dari mana? Dari Medan paling jauh. Medan ke Singaraja. Waduh, lumayan. Oke, kalau gitu kita akhiri saja ya kalau gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada request, Pak, ajarin ini. Di request saja di blog saya, ada nomor saya di blog saya itu www.aisi555.com www.aisi555.com. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih adik-adik. Terima kasih, Pak. Sukses semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak.